Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Huda Desa Pancuran Gading, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, semua yang hadir subuh ini, insyaallah kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bu-ibu, bapak-bapak, apa kabar, sehat? Mudah-mudahan tak bosan-bosannya berjumpa dengan Ustadz ini lagi. Dari malam tadi Ustadz ini juga, subuh Ustadz ini juga. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, di subuh Ramadan yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita nikmatnya, badan masih sehat, umur masih panjang, masih pula istiqamah dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita tentang hadis arba'in sampai pada hadis yang ke-40, yang sampai buku hadis 40. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar atau juga biasa disebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena dia diridhoi Allah, ayahnya pun diridhoi Allah. Ayahnya siapa? Umar bin Khattab. Nah, jadi yang meriwayatkan hadis ini anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibiyya faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda. Dipegang Nabi pundaknya, lalu Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Itulah pendek segitu cuma hadis. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti seorang musafir. Singkat pendek nasihat Nabi kepada Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar yaqul, lalu Ibnu Umar ketika meriwayatkan hadis ini ditambah oleh Ibnu Umar nasihat ini, ditambah oleh dia sendiri nasihat. Apa kata dia? Iza amsaita fala tantazirus sabaha. Kalau kamu masuk sampai sore hari, maka jangan tunggu sampai pagi hari. Wa iza asbahta fala tantaziril masaa. Kalau kamu sampai pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan hidupmu sebelum matimu. Nah, itu ditambah nasihat oleh Ibnu Umar sendiri. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari.
Jadi itu hadisnya. Baru kita jelaskan lebih mendalam. Abdullah bin Umar ini tidak kita jelaskan lagi karena dulu sudah banyak hadis yang beliau riwayatkan dan selalu kita kisahkan. Cuma untuk mengulang sedikit bolehlah. Beliau ini masuk Islam sejak kecil lagi. Dia golongan sahabat Aslama Shaghir, masuk Islam sejak kecil, sama macam Ali. Sama, sejak kecil dah masuk Islam. Dia lahir 10 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika hijrah dari Makkah ke Madinah umurnya 10 tahun. Ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun lebih kurang. Masih muda. Masih muda. Jadi Nabi berpesan kepada anak muda ini, bukan kepada yang tua. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan hidup di dunia ini tidaklah lama, kepada anak muda. Kalau kepada orang tua biasa ya kan, hidup ini tidak lama oleh Pak, itu biasa. Pak itulah 60 umurnya. Ini anak muda yang dipesankan Nabi, ini anak muda. Ini pentingnya masa muda, pentingnya waktu. Sejak muda lagi sudah dipesankan oleh Nabi bahwa hidup di dunia ini tak lama, walaupun kau masih muda. Itulah kira-kira yang tersirat. Dipegang Nabi pundaknya supaya dalam metode pendidikan, supaya anak yang diajar ini lebih fokus, lebih serius, dan juga sebagai tanda rasa sayang, rasa peduli. Coba kalau kita nasihatin orang, kita pegang pundaknya, itu tanda serius, tanda kita peduli, tanda orang dekat. Nabi dekat dengan Ibnu Umar, karena Ibnu Umar ini juga adalah adik iparnya Nabi, kakaknya Hafsah itu istrinya Nabi. Itu maka dipegang pundak, dua-duanya dipegang. Besok bapak kalau mau nasihatin orang, nasihatin anaknya gitu juga, pegang pundaknya. Bro, hidup di dunia ini tidaklah lama. Jadi Nabi berpesan ini kepada anak muda. Apa pesan Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Orang asing itu maksudnya orang yang tinggal tidak di kampung dia. Kalau bahasa kita orang merantau, Pak ya, merantau. Orang merantau, orang yang tinggal di negeri asing. Kalau kita pergi ke Malaysia jadi TKI, itu orang asing di sana. Pokok asal bukan kampung halaman kita, orang asing lah. Kalau di sini ada yang orang asing yang baru, Ustadz Alwi. Ustadz Alwi lah contohnya. Beliau baru di sini, baru sebulan. Jadi masih merasa orang asing. Supaya kita paham apa maksudnya pesan Nabi ini, maka kita harus tahu orang asing ini bagaimana biasanya ciri-cirinya, bagaimana biasanya kriteria dia. Orang asing itu sifatnya biasanya orang yang sedang merantau di negeri orang, dia tidak merasa memiliki sepenuhnya, karena dia di situ cuma ngontrak biasanya. Kalau kita ngontrak rumah, ngontrak ruko, tinggal sementara, tidak merasa memiliki tempat itu sepenuhnya.
sadar dia bahwa itu bukan kampung halamannya. Mungkin tinggal lama di situ, bertahun-tahun mungkin, orang merantau bertahun-tahun, tapi dalam hatinya tetap suatu saat akan pulang kampung. Begitulah kriteria ciri orang asing di negeri asing. Macam manapun enaknya hidup di rantau orang, pasti suatu saat ingin pulang kampung. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Nabi. Jadikan kamu di dunia ini seperti orang asing, tidak merasa memiliki sepenuhnya. Ciri yang kedua, dia tidak terlalu larut dalam budaya sekitar, dengan lingkungan sekitar. Dia menyesuaikan diri, tapi tidak kehilangan jati dirinya. Kalau lingkungannya buruk, dia tidak mudah ikut-ikutan. Dikasih orang merokok nih Ustaz nih, Ustaz Alwi ini tidak mau dia. Maaf, saya tidak merokok. Tak terpengaruh, tak kehilangan jati diri. Dan ini pun sejalan dengan sabda Nabi, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Orang asing di hadis ini maksudnya orang yang tetap memegang agama saat manusia meninggalkannya. Jadi walaupun semua orang mengatakan bahwa pacaran itu sudah biasa, lumrah, tapi dia tetap berpegang teguh tak mau pacaran. Ini contohnya. Ini bagaikan orang asing. Orang sekarang dianggap aneh. Walaupun semua orang menganggap sogok menyogok, suap menyuap itu sudah biasa, tapi dia tetap berpegang teguh tak mau ikut. Itu dia bagaikan orang asing, tetap memegang agama saat manusia meninggalkannya. Yang berikutnya, sifat orang asing itu dia biasanya menjaga perangai. Dijaganya perangainya, karena takut kalau suatu saat dia berangkat dari situ, pergi meninggalkan tempat itu, takut dia meninggalkan kesan yang buruk, takut diingat orang sebagai orang yang tidak baik. Kan pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Jadi dijaga perangai. Kalau kita merasa orang asing di dunia ini, jaga perangai tingkah laku kita. Jangan sampai sudah mati nanti yang diingat orang apa? Oh, bapak tuh sombongnya minta ampun dulu tuh. Asal disebut nama kita semua orang, oh bapak yang sombong itu ya. Asal disebut nama kita semua orang, oh bapak yang suka ngambil tanah orang itu. Meninggalkan kesan yang tidak baik. Jadi orang asing dia menjaga perangainya. Apalagi sifatnya, orang asing itu pasti selalu rindu dengan kampung halaman. Ulun sampai sebulan lelah pulang kampung, Ustaz Alwi utak saking rindunya kampung halaman. Ustaz ya, selalu rindu dengan kampung halaman. Orang asing pasti begitu. Jadi kalau kita menganggap memposisikan diri kita orang asing di dunia ini, kita rindu kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Dulu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa pertama diciptakan, mereka ada di surga, lalu diturunkan ke dunia
maka kampung halaman kita itu adalah surga. Kesanalah kita harusnya rindu. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Kalau dia selalu rindu kampung halaman, maka otomatis dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang kampung. Biasanya orang asing, orang perantau begitu. Kerja sebanyak-banyaknya, kirim ke kampung halaman. Karena dia rindu kampung halaman. Maka dia akan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke kampung halaman itu. Apa bekalnya? Kalau untuk pulang ke kampung halaman akhirat kita, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, amal soleh. Bekal, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya amal soleh. Dan alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita bulan suci Ramadan. Ramadan inilah saatnya mengumpulkan bekal itu sebanyak-banyaknya. Ramadanlah saatnya. Karena ayat tentang puasa itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya itu la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka Ramadan adalah tempat untuk mengumpulkan bekal itu sebanyak-banyaknya. Manfaatkan. Itu orang asing. Nah, jadi udah paham kita. Karena Nabi berpesan, jadikanlah dirimu sebagai orang asing di dunia ini. Apa kriteria orang asing tadi? Yang tadi, au abiru sabilin, atau seorang musafir. Musafir bagaimana pula ciri-cirinya, sifatnya? Nah, musafir ini lebih ringan lagi daripada orang asing. Kalau orang asing tadi bisa dia menetap setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, tapi tetap nanti akan pulang kampung. Nah, kalau musafir ini hanya lewat saja. Kalau singgah pun, berapa lama lah singgah? Ustaz Alwi kemarin pulang kampung berapa lama singgah? Kalau hujan berteduh. Singgah paling isi minyak, singgah paling makan, singgah paling sholat. Berapa lama lah itu singgah itu? Lebih sebentar lagi kalau kita sebagai musafir di dunia ini. Maka sifat musafir yang pertama, hanya sekedar singgah sebentar, tidaklah lama, tak lama. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa qarakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku di dunia ini tak lain hanyalah seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya. Berjalan, capek berjalan, ada sebatang pohon, duduk sebentar, hilang capek, terus lanjutkan perjalanan. Begitulah diumpamakan oleh Nabi hidup di dunia ini seperti seorang musafir, tak lama, sebentar. Berapa lamanya? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu kata Nabi 60 ke 70. Ada yang lebih, ada, tapi tak banyak. Tak banyak yang melebur. Di sini ada yang lebih 70 umur. Ada Pak ya? Nah, satunya Pak Zodi ada 70 ya? 67.
Sebanyak ini kita cuma satu yang lebih 70. Sebentar. 70 itu sebentar. Kalau dibandingkan umur umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya ratusan tahun, ada yang 100, 200, 500, bahkan ada yang 1000 tahun. Siapa yang 1000 tahun? Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh 1000 tahun. Dia berapa umur nabinya, segitu umur umat. 1000 tahun, Pak. Berapa kali milih presiden itu? Nah, umur kita 60, 70. Sikit. Itu pun tak semua untuk amal soleh kita pakai. Tak semua untuk ibadah. Dari 60 potong 13 anak-anak, taubat pula baru umur 40. Tinggal 20 tahun. Itu pun tidak semua untuk ibadah. Jadi singkat, sebentar. Kalaupun sampai 100 tahun umur, tetap juga sebentar. Karena kata Allah, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1000 tahun di dunia, satu hari di sisi Allah. Sekarang tahun 2026, baru 2 hari sekian detik di sisi Allah. Maka dunia dibandingkan akhirat itu sebentar sekali, sedikit sekali. Dalam hadis yang lain diumpamakan oleh Nabi, dunia ini engkau celupkan jarimu di tepi laut, lalu engkau angkat, yang menetes di jari itulah dunia, yang tinggal di lautan luas itulah akhirat. Maka tak sebanding dunia dengan akhirat. Maka seperti orang musafir, dia sadar bahwa hanya singgah sebentar di dunia ini. Apalagi sifat orang musafir. Musafir biasanya tidak membawa beban berlebihan. Yang dibawa itu hanya yang penting-penting saja. Pernah Bapak lihat musafir bawa lemari? Mau pergi ke Sumbar bawa lemari. Paling tas yang dibawa kan. Baju dipilih mana yang penting-penting saja dibawa. Besok nih mau mudik pulang kampung, bawa yang penting-penting saja. Tak ada orang yang membawa beban berlebihan. Itu biasanya musafir. Apa maknanya? Seorang mukmin hidup di dunia ini jangan sampai membawa beban. Apa bebannya? Memikul dendam. Dendam kesumat itu beban dalam hidup kita. Apalagi beban? Kesombongan, beban, menjadi beban. Ambisi dunia yang berlebihan itu menjadi beban. Tahun ini harus dapat ini, tahun ini harus dapat ini, tahun depan harus ini. Ambisi dunia yang berlebihan itu menjadi beban. Tinggalkan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, hati yang berat dengan dunia akan sulit berjalan menuju Allah. Maka kita singkirkan beban-beban yang tidak penting. Lalu apalagi orang musafir? Orang musafir dia akan fokus kepada tujuan. Tujuannya pulang ke Batu Sangka. Ustaz Alwi lagi nih. Pokoknya subuh ini tema kita Ustaz Alwi. Pulangnya tujuannya ke Batu Sangka. Ya dia fokus nih bagaimana sampai ke tujuan pulang kampung tadi. Tidak terlena dengan apa yang ada di pinggir jalan, apa yang terjadi di sepanjang jalan. Kalaupun singgah dia cuma nengok sebentar. Ada nampak orang ramai, apa tuh? Tengok sebentar, lanjut lagi. Tidak akan lama-lama situ sampai sehari. Misalnya ada orang kecelakaan, paling tengok sebentar, lanjut lagi. Tidak terlena dengan apa yang ada di jalan. Fokus kepada tujuan. Apa tujuannya? Wa inna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanmu lah akhir dari perjalanan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang musafir,
tidak terlalu terpukul oleh keadaan. Kita kalau sedang perjalanan, kadang panas, kadang hujan, kadang capek, kadang letih, kadang macet. Banyak kejadian di jalan. Dia tidak terpukul dengan apa yang terjadi di jalan itu. Ketika panas ya ditahan saja. Ketika hujan ya pasang jaket, pasang jas hujan. Ketika capek ya berhenti sejenak. Apa maknanya? Dalam perjalanan hidup di dunia ini banyak ujian, rintangan menghadang kita. Alah capek-capek, ponek-ponek awak sekolah tinggi-tinggi, lah lulus payah nyari kojo, tidak dapat kojo. Itu ujian tuh. Sudah kita tanam sawit, sudah besar, dipupuk, dirawat, pas mau panen duluan pula orang manen. Ujian. Lain tak ada orang manen, datang pula banjir bandang. Kalau tenggelam pula sawit, tak juga bisa panen. Banyak rintangan ujian menghadang. Ala buka toko, susun strategi, pasang iklan, tak juga ada yang datang membeli. Ujian. Jadi ketika menghadapi berbagai ujian, rintangan dalam hidup ini, dia tidak depresi, tidak putus asa menghadapi itu semua. Itu seorang musafir. Itulah ciri-ciri musafir, ciri-ciri orang asing yang harus kita pahami, kita aplikasikan sebagaimana pesan Nabi tadi kepada Ibnu Umar. Jadilah engkau seperti orang asing di dunia ini atau seperti seorang musafir. Kira-kira sampai sini paham ya kan? Paham lah insyaallah. Walaupun puasa tak ada sarapannya ya. Jadi jadilah engkau orang asing atau seorang musafir. Lalu ditambah nasihat itu oleh Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabaha." Kalau kamu memasuki sore hari, jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantazir al-masaa. Kalau kamu sampai pagi hari, jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika lima radika. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum matimu. Apa makna nasihat ini? Kira-kira ini sudah jelas. Dari kalimatnya sudah jelas. Manfaatkan waktu. Jangan menunda amal. Jangan menunda amal. Jangan menunda taubat. Jangan merasa aman dengan umur kita yang panjang, yang masih muda, yang masih sehat. Lalu kita katakan, nantilah. Kapan mau taubat? Besoklah. Ramadan tahun depan lah. Kapan mau beramal? Besoklah. Ini biasanya anak muda ini. Cuma anak muda tak ada pula subuh ini yang mau dinasihati. Terpaksa bawa bapak nyampaikan di rumah nanti sama anak-anaknya. Jangan menunda amal. Apalagi kalau yang sudah tua. Itu. Apalagi kalau yang sudah tua. Karena kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu. Dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tak ada orang yang tahu besok apa yang akan terjadi. Tak ada yang tahu entah di mana dia akan mati, kata Allah. Maka jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti.
Kadang ada juga orang nih nanti kan nanti. Nah, ketua kalau ada anggota nanti kan nanti. Ada. Jangan menunda-nunda. Ini bukan larangan untuk kita berharap. Artinya ini bukan supaya kita pesimis, tidak. Tapi ini larangan menunda taubat. Jangan pula salah sangka. Kalau begitu kita jadi orang pesimis. Tayo itu besok tanda. Ini larangan supaya jangan menunda amal, jangan menunda taubat. Bukan supaya kita pesimis, tetap optimis. Lalu kerjakan amal itu. Pesan Ibnu Umar ini seirama dengan hadis yang terkenal hadisnya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ada lagunya itu. Siapa yang nyanyi? Rehan kalau tidak salah. Pergunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa dia? Syababaka qabla haramik. Muda sebelum tua. Gunakan muda sebelum datang masa tua. Wa sihhataka qabla saqamika. Sehat sebelum datang sakit. Wa ghinaka qabla faqrika. Kaya sebelum miskin. Wa faraghaka qabla shaghlika. Waktu luang sebelum datang waktu sempit sibuk. Wa hayataka qabla mautika. Hidup sebelum mati. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Waktu luang ini penting. Kalau diajak kawan, yuk kita hadir majelis ilmu, mumpung masih bisa tugas. Nanti datang masanya tak bisa lagi. Payah. Jadi mumpung ada waktu, gas terus beramal. Mumpung hidup, kerjakan. Jadi hadis ini kata para ulama menjadi dasar tentang zuhud yang benar. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi tidak tergantung kepada dunia. Masalah zuhud sudah kita jelaskan pada hadis yang sebelum tentang zuhud. Jadi kita tidak disuruh meninggalkan dunia, Pak. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia. Kita tidak dilarang mencari harta, bahkan carilah sebanyak-banyaknya. Yang dilarang itu adalah harta itu memiliki hati kita. Jangan sampai harta itu menguasai hati kita, itu yang dilarang. Kata ulama, harta itu hanya sampai di tangan, tidak sampai di hati. Karena kalau sudah sampai di hati, apa yang ada di tangan payah memberinya lagi, tak mau memberi ke orang lain. Tapi kalau harta itu hanya sampai di tangan, tak sampai di hati, dia yakin apa yang Allah akan berikan lebih baik daripada apa yang ada di tangan. Jadi tidak disuruh meninggalkan dunia. Bahkan kata Nabi, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan dunia untuk mengejar akhiratnya. Ditinggalkannya semua dunia, urusan dunia ini, fokus akhirat saja. Itu bukan yang orang yang paling baik, kata Nabi. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula orang yang meninggalkan akhirat, tinggalkan akhirat sama sekali, kejar aja dunia. Bukan juga itu orang yang terbaik. Hatta yusiba minhuma jami'an, sampai dia bisa mengkombinasikan dua-duanya, menyeimbangkan dua-duanya dapat. Dunia kejar juga, akhirat pun harus juga. Maka kan ada doa diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya dulu baik, akhiratnya juga baik. Bahkan kata Nabi, al-mu'minu qawi. Al-mu'minu qawiyun. Seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik,
wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat fisiknya, kuat ekonominya, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi tidak disuruh meninggalkan dunia. Kalau kita meninggalkan dunia ini bagaimana? Siapa yang mau menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Huda ini? Orang kaya yang bisa, orang yang punya sawit luas. Siapa yang akan membantu sekolah agama? Siapa yang akan menyantuni fakir miskin, anak yatim? Siapa yang bisa pergi haji dan umroh kalau bukan orang yang kaya? Jadi tetap cari dunia, cuma ada rambu-rambunya. Apa dia? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Itulah rambu-rambunya. Jangan sampai harta itu melalaikan kita. Nah, jadi tetap cari harta. Apa tanda orang yang sudah bisa mengamalkan hadis ini? Jadi hadis ini memang pendek, tapi kalau kita pahami, kita amalkan, berubah cara pandang kita dengan hidup ini di dunia ini. Hadisnya singkat, jadilah engkau seperti orang asing atau musafir di dunia ini. Apa tandanya kita bisa mengamalkan hadis ini? Yang pertama, kalau sudah masuk ke hati kita tentang hadis ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak berlebihan dalam gembira dan bersedih. Tidak berlebihan. Dapat rezeki, bersyukur, tidak sombong. Dapat rezeki, bersyukur, tidak sombong. Hilang harta, sabar, tidak galau, tidak stres. Ketika dapat, bersyukur, ketika hilang, bersabar. Nah, itu tanda yang pertama. Kemudian tidak menunda kebaikan. Kalau sudah bisa mengamalkan hadis ini, kita akan menjadi orang yang tidak mau menunda kebaikan. Ada niat sedekah, langsung tunaikan. Jangan nunggu-nunggu. Mau sedekah untuk Masjid Al-Huda 1 juta, tunggu pula dulu, besok lah. Lama-lama tak jadi. Begitu ada niat, keluarkan duit, telepon pengurus langsung, Pak Kias, ya kan, langsung transfer. Ada niat, langsung tunaikan. Ada kesempatan taubat, diberi oleh Allah umur kita sampai Ramadan ini, taubatan nasuha, jangan menunda. Ada waktu luang, isi dengan zikir, isi dengan baca Quran. Ada salah kita sama orang, jangan ditunda-tunda, langsung minta maaf. Nah, itu sifat tanda. Apalagi tandanya? Dunia hanya sekedar di tangan, bukan di hati. Tadi sudah disampaikan. Artinya, kalau punya harta, kaya tapi tidak pelit, itu sudah mengamalkan hadis ini berarti. Banyak hartanya, kaya tapi tidak pelit, sudah mengamalkan hadis. Ketika hilang harta itu, tidak pula hilang imannya. Ada orang yang diuji oleh Allah, diberi musibah, hilang harta, hilang keluarga, hilang juga imannya. Lalu apalagi? Tidak iri pada kesuksesan orang lain, tidak dengki. Melihat orang lain lebih berhasil, tidak ada rasa dengki. Lalu tidak menjadikan dunia sebagai ukuran kemuliaan. Banyak orang menilai orang berdasarkan harta. Kalau dia banyak kaya, dihormati minta ampun. Pas orang yang miskin, tak ada dihormati, disepelekan, dihina. Apalagi tandanya? Tidak sibuk mencari pengakuan manusia, tidak sibuk mencari muka ke manusia. Ketika dipuji tidak terbang, ketika dicaci tidak tumbang. Itulah tanda. Dipuji orang tidak sombong, tidak godang hidung, biasa aja. Dipuji orang, alhamdulillah, sholawat.
Ketika dicaci orang tidak tumbang. Nah, ini sifat ini harus dimiliki oleh pengurus masjid. Ya Pak ya? Pengurus-pengurus harus punya sifat ini. Ketika dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Apapun kata orang, selagi benar tetap jangan goyah. Dan tidak peduli pada penilaian manusia, hanya peduli pada penilaian Allah. Karena ada juga kadang orang ketika dipuji baru dia semangat, terus tak dipuji orang lagi hilang, tak lagi berbuat. Apalagi tandanya sadar kematian selalu mengintai, tapi tetap tidak pesimis. Nah, itu tadi artinya dia tetap bekerja. Nanti kalau mikir besok mati, usahlah berkojol, untuk apa berkojol, untuk apa lagi bangun rumah, besok mau kiamat. Tidak pesimis, tetap bekerja, tetap ke ladang, tetap buka toko, tetap mencari, tetap berusaha, tapi tetap sadar bahwa akhirnya kematian pun akan datang. Jadi dalam bekerja itu tidak zalim, tidak mengambil hak orang lain. Kalau berdagang dia tidak menipu orang lain, yang palsu dibilang asli, ya tidak, karena dia sadar bahwa hidup hanya sebentar saja. Jadi tetap bekerja di ladang, ya ladang kita sendiri yang dikerjakan, jangan digeser-geser patok, jangan sampai kemana-mana, jangan diambil buah orang. Dan dia cepat berdamai sebelum terlambat. Nah itu tadi, kalau ada masalah langsung berdamai, tidak dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sederhana dalam ambisi dunia, sederhana dalam ambisi dunia, tetap punya target yang akan dicapai, tetap ada targetnya, tapi target akhirat lebih besar. Misal datang dua pilihan pekerjaan, yang satu pekerjaannya gajinya tinggi, tapi setiap hari melihat dosa, atau melihat orang berbuat dosa, atau justru melakukan dosa, gajinya besar. Yang satu gajinya kecil tapi aman dari dosa-dosa, dia lebih memilih biarlah yang kecil ini daripada setiap hari berbuat dosa. Ini ciri-ciri lebih memilih pekerjaan halal walaupun gajinya kecil, menolak proyek yang haram meskipun banyak untungnya, tapi dia haram, tak mau. Bekerja pagi sampai siang azan berkumandang, bagaimanapun sibuk bisa ditinggalkan. Nah, ini ciri-cirinya. Tetap sholat tepat waktu, bekerja ya juga, tiba waktunya sholat tepat waktu, yang lebih mantap lagi berjamaah. Nah, itulah orang ciri-ciri yang sudah mengamalkan hadis ini. Tanya diri masing-masing, kira-kira kita sudah termasuk apa tidak. Jangan tanya kawan sebelah, tanya diri masing-masing, awaklah masuk atau belum ya. Kalau sudah termasuk, alhamdulillah, istiqomah. Kalau belum termasuk, masih menuju ke situ, ya perbaiki diri. Jadi intinya, orang asing, orang musafir, ketika dunia datang kepadanya, dia bersyukur. Ketika dunia pergi darinya, dia bersabar. Jadi tidak ada galau dalam hidupnya. Bapak kalau melihat ada orang hidupnya biasa saja, tapi dia bahagia nampaknya, itu udah hatam kaji ini. Sebagai renungan terakhir, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat istirahat, tapi tempat berjuang menuju akhirat. Dunia adalah ladang ujian, tempatnya cobaan.
bukan tempat peristirahatan. Dunia bukanlah tujuan, tapi dia hanya jalan menuju Tuhan. Dunia ini sementara, tapi akibat yang akan kita terima khalidina fiha abada, selamanya. Hidup cuma 60 tahun. Akibat yang harus kita terima khalidina fiha abada, selamanya. Di dunia ini kita menanam, di akhirat kita memanen. Apa yang kita bangun di dunia akan kita tinggalkan. Yang kita bangun untuk akhirat, itulah yang akan kita bawa pulang. Terakhir, satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah kematian. Tak ada yang lain. Kita ingin jadi orang kaya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kita ingin jadi pejabat, bisa jadi tidak. Tapi mati, mau tak mau, pasti dia akan datang. Itulah inti hadis yang kita kaji pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan kita dengan dunia, berat dalam amal, dan rindu selalu kepada akhirat. Jadi mari kita manfaatkan waktu, umur yang Allah berikan. Banyak orang yang ingin sampai pada bulan Ramadan ini tapi tak sampai. Nah, kita sampai diberi oleh Allah, pergunakanlah umur itu, waktu. Kata Ibnu Umar tadi, sampai engkau pagi jangan tunggu sore, sampai sore jangan tunggu pagi. Segera beramal, karena belum tentu bisa nanti beramal. Nanti itu belum tentu lagi datang. Jadi itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.